Gimana? Tapi kadang-kadang itu yang ini ya, saking pedenya kadang-kadang Iya. merasa lebih tinggi dari orang lain, kadang-kadang merasa iya, manusiawi sih ya. sombong kayak gitu. Ada ya kadang-kadang rasa gitu ya. Ada kayak gitu. Sampai akhirnya saya merasa oh iya ya, saya itu bukan satu-satunya manusia di dunia ini gitu loh. Maksudnya, Iya. Tapi tetap cepat di ini ya, Iya. di counter. betul. Itu jadi saya memang tertarik dengan dunia mengajar. Bahkan dulu waktu masih SMP itu ngajar anak-anak ngaji di musola rumah. Iya. Terus adik saya ngajak teman-temannya main di rumah. Yaudah saya bikin lomba cerdas cermat. Saya yang bikin soalnya. Jadi saya melihat bahwa saya punya rasa tertarik untuk ngajarin orang, untuk memintarkan orang ya, kayak gitu. Karena saya juga hobi baca, saya ngerasa pengetahuan saya ada gitu ya Bang Haji, makanya ya harus dibagi menurut saya itu. Betul. Terus tertarik dengan gerakan Indonesia Mengajar waktu itu. Oh iya. Ya, yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies sekarang. Baswedan Yes. ya. Udah enggak sekarang? Ya, Udah enggak. ya. Iya. Ya, udah enggak. Ya kita tahu lah Pak Anies Baswedan. Oke. Cuma di bawahnya kan ada kelas inspirasi itu. Betul sekali. Jadi Terus? memang tertarik sama Indonesia Mengajar, pengen ngajar di pelosok kayak gitu kan. Karena waktu itu juga hobinya jalan-jalan. Oh iya benar. Hobi jalan-jalan, nulis buku traveling, abis itu momennya menurut saya, wah kayaknya pas ini enak nih kayak ngajar di pelosok, nanti sambil bisa nulis gitu loh. Itu impian banget sih. Impian banget, itu impian sekali. Tapi berbelok. Oke. Saya bertemu dengan teman yang mengajak untuk ikut bergabung di sekolah menulis itu, dan saya memilih mungkin saya bisa dapat portofolio di sekolah menulis ini gitu loh. Bagus sih, udah mikir portofolio saat itu. Jarang loh anak-anak muda sekarang mikir portofolio. Nah, justru kalau menurut saya ya, penting banget. Penting banget. Iya. Kita bikin konten di media sosial, di blog, di YouTube, itu portofolio semua itu. Betul. Jadi memang saya dari dulu tuh berpikir bahwa apa yang saya tulis di blog itu tuh adalah portofolio saya gitu. Di masa depan akan jadi sesuatu. Betul sekali, dan memang ternyata misalkan saya mau mencari tahu diri saya tahun 2011 seperti apa, 2012 seperti apa, saya tinggal membuka arsip tulisan saya. Buka blog. Betul. Kadang ketawa sendiri. Betul sekali, benar. Karena memang ternyata kita mengalami proses tumbuh ya. Iya. Kita berkarya itu tuh ternyata bertumbuh gitu bersama karya kita. Dulu mungkin suka yang alay gitu ya. Tulis Derry nggak dulu? Iya, benar. Di multiply kan? Iya. Jadi kayak dari kita gitu. Betul, kayak Derry, benar. Tahu anak kos dodol nggak? Iya, tahu. Apa ini, Kang Haji? Ini jahe arennya Sweet Diva. Jahe aren. Oke, menarik nih. Oke, kita lanjut. Ini Kos racikan sendiri? dodol. Ya, jadi anak kos dodol Mbak Dewi Rika, dia kan bikin serial tuh, cerita-cerita anak kos-kosan. Iya. Dan saya lupa tahun berapa, itu penerbitnya mengadakan kompetisi. Jadi siapapun yang sebagai anak kos-kosan itu bisa mengirim cerita gitu loh. Jadi disayembarakan, dan tahu nggak? Teman saya namanya Praja, teman satu kontrakan saya, menulis tentang saya. Jadi saya diisengin waktu itu ulang tahun, jadi biasalah ya dikasih tepung, telur, terus diacak-acak kayak gitu ya, bahkan apa sih namanya, Bang Haji? Kayak diangkat segala macam, diceburin, di lumpur, kayak gitu. Itu ditulis semua? Ditulis sama si Praja itu, teman saya Praja. Dia menulis itu dan dia lolos salah satu naskah itu, dan akhirnya saya baca lagi 2 hari yang lalu, nama teman-teman saya tertulis di sana. Nah, itu dia. Makanya nulis itu tuh arsip yang luar biasa sih. Dan itu artinya memang sudah diakui ya. Iya. Artinya kita juga bisa menelusuri jejak kita, sejarah sendiri, kita sebagai manusia. Itu bisa jadi legasi juga. Betul, setuju saya. Iya. Itu warisan yang luar biasa. Itu kita bisa menelusuri itu dari tulisan kita gitu. Kayak gitu. Dan kerennya Fatah ini juga dengan tulisan itu udah ngebawa dia kemana-mana loh. Masya Allah. Kalau nggak salah waktu itu Astra ya. Detik.com. Oh, detik.com pernah. Yang traveling sampai ke Sumatera. Aduh gila.
Aku ngikutin banget lagi. Iya, aku tuh wah ini impianku banget sih anak ini. Cuman aku bedanya tuh aku nggak punya rasa percaya diri setinggi itu. Oh gitu ya. Karena aku emang tumbuh tuh anaknya introvert. Oh baik. Jadi ya gitu. Ada sebagian dari diriku itu kayak gampang nih terkenal, gampang nih. Tapi ada sebagian takut dikenal gitu. Oh, okay. Jadi kayak gitu. Jadi kayak bertolak belakang kayak inilah. Jadi yang kadang yang menang yang narik diri gitu. Ya. Jadi senangnya di belakang layar sebenarnya. Siap. Jadi kayak gitu, senang ngatur-ngatur lah gitu. Yeah, Makanya kalau ada kegiatan aja jadi apa gitu. Kalau nggak sekretaris, dokumentasi. Udah gitu doang gitu. Yeah. Jadi nggak suka yang di depan. Nih kayak gini nih sebenarnya salah satu usaha sih untuk lebih percaya diri gitu. Okay. Iya, karena kadang kita mikir juga kan harus nyoba-nyoba gitu. Betul. Berubah lah gitu lebih baik. Iya. Nah, Krevata nih gitu sampai dia ke tempat-tempat wisata ada berapa sih waktu itu? Jadi sampai waktu ke Makassar itu, juga ya? Oh enggak, itu enggak ya? Di Sumatera aja. Oh, Sumatera. Itu. Jadi tahun 2011 buku Travelist Lombok yang punya sama Bang Aji ini terbit. Ini aku edisi pertama nih. Edisi pertama, betul. Kita ini ya, waktu saya pulang ke Lombok. Iya, kita ketemu di Udayana. Iya, di Udayana. Gue masih kecil. 2011. Iya. Ya. Buku pertama Februari 2011. Setelah itu ada kompetisi diadakan oleh detik.com memilih 60 petualang waktu itu keliling Indonesia. Petualang. Tapi dibagi-bagi kelompok. Aku ikut sebenarnya itu. Oh, ikut itu? Ikut. Tapi nggak dapet. Ya udah merasa nggak dapet. Udah merasa nggak akan dapet. Iya. Saya waktu itu mungkin percaya dirinya adalah udah nulis buku waktu itu. Ya, itu. Dan ternyata ketika dikumpulkan di Jakarta di gedung Trans, ketemu dengan 59 teman-teman petualang ACI, detik.com yang lain, cuma saya yang nulis buku waktu itu. Oh gitu? Iya. Wow. Yang lain mereka fotografer, iya. Kayak gitu. Kemudian aktif di media sosial, atau mereka punya lisensi selam, penyelam, kayak gitu. Jadi kalau yang saya andalkan adalah tulisan. Iya, tulisan. Gitu. Dan punya karya, jadi saya berpikir bahwa itu salah satu alasan mungkin ya jurinya tuh meloloskan. Iya, beda gitu. Ya. Jadi kayak lengkap gitu semuanya gitu. Iya, saya merasakannya begitu. Bener. Akhirnya kan ketemu kayak sama Golagong gitu kan, sama akhirnya bukan kita tuh masih ngefans, dia tuh udah temenan. Gila, sama Trinity lagi. Aduh, Trinity man. Ini satu buku sama Trinity nih. Nah ini, satu buku sama aku punya ini dulu nih. Kayak Travelop ya. Punya dulu nih Travelop, tapi kayak udah lama sih nggak ketemu di mana. Satu buku sama Trinity, betul. Aku punya dulu sama Ombak Oren juga punya. Terima kasih. Nah ini buku ini. Aku tuh senang banget, ini sampai aku terinspirasi mau bikin yang Travelist Sumbawa waktu itu. Jadi sekarang aku punya akun, namanya Jelajah Sumbawa. Itu cikal bakalnya dari sini. Dulu bikinnya itu gara-gara baca ini, kayaknya bagus nih. Tapi karena aku waktu itu belum sempat bikin kan, akhirnya udah portofolio dulu deh di blog ini sama di Instagram waktu itu kan. Instagram belum rame. Karena ini tuh lengkap banget sampai itinerary-nya. Iya, betul. Sampai ringkasan budgetnya berapa, ada kamus bahasa Sasaknya gitu. Dan ini tuh bukunya kayak apa ya? Kayak ngeblok aja gitu, kayak nulis aja gitu, nulis perjalanan gitu kayak gitu. Itu bagus sih. Itu gimana sih ceritanya bisa ketemu sama penulis-penulis hebat gitu? Dari Multiply lagi. Dari Multiply lagi? Ya. Oke. Di Multiply itu kan ternyata penulis, penerjemah, editor, penerbit, terus artinya profesi yang terkait dengan dunia kepenulisan tuh mereka tuh ada di sana. Oke. Jadi karena berteman dari situ, kemudian bahkan Mbak Asma Nadia juga di Multiply. Betul, Asma Nadia, Helvitiana Rosa, gitu kan, itu mereka ada di blog di Multiply. FLV semua daerah. Oh iya, di situ di Multiply mereka. Iya. Setuju saya. Jadi tau lah dulu gimana ya yang namanya blogger itu kan ada kopdar. Iya, ada kopdarnya. Itu. Jadi kopdar waktu saya pernah ke Jogja, saya lupa tahun berapa, kopdar dengan editornya Laskar Pelangi. Gila. Mas Imam Risdianto. Jadi istrinya itu yang teman blogger di Multiply. Tapi waktu itu Mas Imam datang juga, ketemulah, tapi tidak ada obrolan apa-apa tentang buku. Tapi saya yakin istrinya itu menceritakan tentang saya. Oke, iya. Akhirnya yang terjadi adalah gini,
tiba-tiba saya dapat inbox dari Mas Imam. Iya. Lalu kapan kamu pulang ke Lombok? Insya Allah bulan ini gitu kan. Waktu itu libur semester tahun 2010. Iya. Saya ingat, kamu nulis dong tentang kampung halamanmu gitu. Hah? Oke. Ditawarin Bang Haji. Oh, iya. Jadi bukan saya yang nulis, mengajukan. Terus mengajukan. Bukan. Iya, kayak konvensional. Betul, gitu. konvensional kan Iya. cara begitu. Tapi ini saya ditawarin. Saya yakin tawaran itu datang karena dia sudah membaca blog. Multiply. Itu makanya jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Walaupun waktu itu kita merasa tulisan kita itu kayak alay sih, kayak ini sih, enggak. Itu cikal bakal gitu. Iya. Betul. Pasti upgrade gitu kalau terus-menerus menulis. Karena kan kita. Tapi emang Fata itu emang dari dulu emang milih kata-kata itu emang udah kayak kita tuh kalau udah terlanjur baca itu nggak mau berhenti gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak apalagi maaf. cerita tentang ibu tuh, aduh, aku nangis tuh baca. Iya. Shit. Aduh, luar biasa sih. Yang aku sampai nyari waktu Multiply nggak ada. Aku bikin blog di WordPress sama di Blogspot. Nyari tuh. Orang pertama yang dicari tuh teman-teman yang di Multiply. Terus baca. Iya. Dan itu sih aku benar-benar tersentuh banget sih cerita itu. Karena itu kan bukan cerita-cerita fiksi ya, tapi real gitu. Real. Luar biasa. Jadi dua-duanya sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Ibu saya 2005, bapak saya 2015. 2015. Okay. Iya. Tapi mereka selalu memberi saya gagasan-gagasan untuk nulis tentang mereka gitu. Iya. Jadi saya harus berterima kasih sama kedua orang tua saya. Betul. Kalau bapak lebih ke bagaimana menumbuhkan minat baca saya. Iya. Kalau ibu sama Ina ya. Ina. Lebih ke mendukung menulis saya. Oke. Bahkan dia pernah bercerita ke tamu yang datang waktu itu, anaknya tahu ya nulis gitu loh. Oh iya. Anak kita, karena waktu itu momennya adalah saya juara 2 lomba cerpen pelajar SMA se-NTB waktu itu. Diadakan sama Dinas Pendidikan Provinsi. Dan beliau bangga banget ya. Beliau bangga banget. Pertama waktu itu kan dapat honor, Bang. Oke. Dapat hadiah. Oke, Hampir 1 juta kalau tidak salah. Habis itu kan saya mengundang teman-teman sekolah saya, teman-teman dekat untuk makan di rumah. Dan saya kasih Ina saya, honor saya dipakai untuk belanja bahan di pasar. Habis itu udah makan di rumah. Itu beliau bangga. Bangga pasti. Kalau saya itu ya kebalikannya, bukan maksudnya di sayanya, di kitanya. Jadi saya dulu emang suka nulis catatan harian kan. Setiap kemah itu selalu nulis. Betul. Pasti nulis. Suka ini kan pramuka kan Bang Haji? Iya. Setiap pulang kemah nulis. Di kemah itu banyak cerita. Senang, sedih, dibully, dipalakin tuh ada gitu. Betul. Nah, ternyata ibu saya ini sering baca gitu, tapi diam-diam. Suatu hari ketahuanlah. Ketahuannya tuh bukan pas lagi baca, tapi lagi ngomong ke tetangga. Saya baru pulang kemah, terus aku dengar dia bilang gini, dia baru pulang tuh, nggak sabar nih apa yang dia tulis gitu. Iya benar. Aku tuh malu. Oh malu malah? Iya malah. Malah jadinya tuh sampai malas nulis. Itu bedanya kita gitu. Gitu nggak nyaman ya diketahui? Nggak nyaman gitu. Baik. Jadi kayak ini pribadi gitu. Ini kayak tempat cerita gitu. Terus tiba-tiba, aduh dibaca ternyata gitu. Habis itu nggak pernah mau nulis yang, kalaupun nulis tuh harus dijaga banget gitu. Itu lebih marah atau kecewa? Malu ya? Iya, malu. Kayak, malu. Nggak marah, nggak kecewa, cuma malu aja gitu. Harusnya bangga sih. Iyalah. Iya, abis itu nggak. Nah, ini yang besarnya juga gitu dia. Queen. Dia nulis juga kadang-kadang kan. Siap. Beliin buku, terus nulis. Nah, kadang kita jadi orang tua kayak gitu ya, bangga gitu, senang kan. Baca, ketahuan baca dia jadi kayak aku dulu gitu. Jadi kayak gitu. Ada DNA-nya. Iya. Oke, back to tadi. Ke orang-orang hebat tadi, gimana terus? Ketemu sama mereka. Trinity karena kami pernah disandingkan satu kesempatan talk show pertama kali saya di Gramedia di Surabaya. Itu bareng Trinity. Oh iya, talk show pertama kali sama dia. Habis itu
diajak nulis buku bareng sama penerbit, sama editor. Ayo para penulis buku-buku traveling yang diterbitkan sama Bentang Pustaka. Iya, Bentang ya. Bentang. Ayo nulis bareng, kita bikin antologi. Karena waktu itu kan memang buku-buku traveling kan lagi digemari. Betul. Lagi digemari. Jadi memang digemari banget. Jadi sampai punya beberapa tuh. Betul. The Naked Traveler. Nulis bareng sama Trinity. Abis itu launching buku Travelove itu di Jakarta. Lanjut ke Bandung. Jadi semua penulis itu datang gitu. Oke. Diundang untuk dan influence-nya tuh bukan cuman jalan-jalannya datang ke tempat yang ditulis, tapi nulisnya juga gitu. Betul. Termasuk kayak gaya berceritanya ini nggak kayak yang dulu-dulu gitu yang gimana ya, nyastra banget gitu. Iya. Jadi lebih santai, terus apa adanya, kayak sekali. Kita baca tulisan teman kita gitu. Iya, kayak sekali. Baca surat dari teman lah kayak gitu. Itu yang bikin orang-orang tuh jadi menggilai banget. Iya. Aku dulu selain suka jalan-jalannya, suka nulisnya juga, suka baca juga, karena benar-benar jadi begitu selesai baca adalah influence-nya pas nulis-nulis adalah masuk kayak gitulah gitu. Betul. Oh, jadi bisa ya nulis kayak gini gitu. Karena kita sebagai penulis yang mau jadi penulis ya yang baru-baru itu kadang pusing dengan tata bahasa itu. Iya. Betul. Bener. Karena kita udah bener gak sih gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah ketemu penulis-penulis kayak gini, termasuk kayak penulisnya 5 cm. Iya, Doni. Itu juga, Mas Doni Dirgantara kan juga gaya nulisnya kan lu gue aja gitu. Ngobrol. Ngobrol aja gitu. Betul. Dan ternyata boleh ya gitu. Dan dulu kan belum ada tuh kayak gitu. Masih kan kayak Kang Abi, teman-teman di FLV kan masih yang mempertahankan EYD-nya kan. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Tapi ternyata bisa gitu. Dan itu makin kalau menurut saya sih makin yang bikin banyak penulis-penulis muda terus bermunculan. Nah, terus sekarang nih tiba-tiba jadi pengusaha brownies nih teman kita nih. Ketemu momentumnya. Jadi sekarang kan pemasaran digital. Dan salah satu unsurnya adalah konten. Konten itu bisa berupa tulisan, foto, video. Kayak gitu. Dan ngobrol sama mertua saya, Lembah Hijau di Desa Hijau Balit ini kita apain lagi? Ya? Di Hijau Balit. Oh, desanya Pak ini yang membelah bukit. Mertua saya. Itu mertua? Yes. Serius? Mertua saya. Oh, iya. Itu orang terkenal nggak? Itu tamunya Ki Candy tuh. Iya, betul sekali. Luar biasa.